Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya teman-teman yang semua hadir pada malam ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian pada acara networking dinner pada malam ini. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa arti yang besar buat kita semua yang hadir pada malam ini. Tadi sebenarnya diputar itu video yang pertama adalah terkait dengan peluncuran buku, karena saya baru saja masuk ke usia tuir kalau kata orang Jakarta. Tuir itu artinya sudah tua, masuk ke usia 50 tahun. Yang kedua itu video itu, yang kedua adalah kita baru saja mentransform nama dari tadinya Para Group, sekarang namanya jadi CT Corp. Ya. Dan kenapa? Karena we think sekarang sudah saatnya kita sudah harus berani tampil tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di dunia. Dan tadi Pak Dino mengatakan bahwa sekarang sudah harus merubah mindset dari mental islander, ya, bukan menjadi mental penjajah, tetapi bahwa we have to proud we are Indonesia. Gitu. Itu barangkali sekarang. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan sharing sedikit, ya, tentang situasi ekonomi Indonesia. Yang selanjutnya nanti saya akan masuk lagi kepada lebih detail, khususnya kepada perusahaan yang saya pimpin. Intinya adalah bahwa tidak mungkin seorang Khairul Tanjung yang si anak singkong tadi bisa jadi seorang yang berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, kecuali bahwa negara kita, negara Indonesia di mana saya dibesarkan dan di mana Bapak Ibu banyak dilahirkan juga di sana, itu memberikan opportunity for them. Tidak mungkin, karena kalau mereka negara yang tidak memberikan opportunity seperti itu, tidak mungkin seorang anak singkong yang tadi, ya, bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian seperti ini. Dan kesempatan itu juga mungkin dinikmati atau dihasilkan oleh siapapun yang ada di ruangan ini. Itu sebenarnya salah satu saya ingin sharing kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Materi pertama yang saya ingin sampaikan sudah saya sampaikan di diaspora kemarin, ya. Mungkin teman-teman yang hadir pada session di mana saya berbicara itu sudah mendengar, tapi untuk ini saya ulangi lagi agar teman-teman yang sudah mendengar bisa mendengar lagi, yang belum mendengar bisa mendapatkan penyegaran. Next. Ya, pertama saya akan bicara tentang Indonesian Economic Outlook. Next. Nah, sengaja presentasi ini slide-nya memakai bahasa Inggris, ya. Mungkin banyak teman-teman yang bahasa Indonesianya sudah agak lupa-lupa sedikit, ya, supaya lebih bisa memahami. Yang pertama adalah Indonesia sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, itu in terms of nominal GDP, itu berdasarkan IMF World Economic Outlook yang dikeluarkan baru saja, dikeluarkan setiap 3 bulan. Yang keluarkan itu April 2012, ya, dan juga keluarkan sebelum-sebelumnya. Indonesia selalu menempati posisi sekarang ini tertinggi dalam in terms of incremental nominal GDP dibandingkan dengan negara lain. Ya. Ini baru terkoreksi, biasanya kita bermain di atas 15%. Ya. Ini for 2012-2017 forecast. Artinya kira-kira kita IMF itu selalu lebih konservatif daripada forecast manapun di dunia, karena lembaga ini selalu memang terkenal sangat konservatif. Anggaplah kita bisa tumbuh kira-kira 15% nominal GDP per year. Artinya setiap 4 tahun itu sizing ekonomi kita double. Apabila kita growth 15% per year, setiap 4 tahun double. Kalau nggak percaya nanti pakai kalkulator di rumah dihitung.
Ya, setiap 4 tahun double. Dan era seperti ini jarang ditemui oleh negara manapun di dunia. Kita lebih besar dari India, dari Cina, dari Rusia, dari Turki, dari segala macam. Ya, ini in terms of nominal of GDP. Next. Nah, kita sekarang sudah Bapak Ibu sekalian mengkontrol kira-kira 40% daripada ekonomi di Southeast Asia. Ekonomi ASEAN yang ada 10 negara itu we control now kira-kira 40%, dan dalam 5 tahun yang akan datang kita akan mengontrol kira-kira 45%, dan 10 tahun yang akan datang kita mengontrol di atas 50% dari ekonomi Southeast Asia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini negara kita sekarang ini bukan negara ecek-ecek lagi. Jadi Pak Vincent jangan kelamaan di Amerika. Jadi nggak tahu data-data ini. Gitu. Jadi saya bilang Pak Vincent karena dari 15 tahun saya bilang you're too long to stay in Amerika. Jadi kita ini sekarang ya sudah almost controlling Southeast Asia. Ya, ini. Kalau dibandingin dengan negara itu tadi Pak Dino bilang 2011 tahun lalu kita sudah lebih dari ekonomi Belanda, ya. Dan diperkirakan dalam 5 tahun yang akan datang kira-kira kita apple to apple sama Spain, sama Spanyol. Dan setelah itu pasti kita sudah melampaui. Ya. Jadi ini bicara tentang sizing ekonomi Indonesia. Next. Nah, kalau kita bicara GDP per kapita, kita sekarang ini di akhir tahun lalu kita mencapai 3.543 dikali 240 juta kurang lebih, maka GDP nominal kita sekian. Kalau kita ambil proyeksi, ini proyeksi yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah. Tapi kalau pemerintah mengeluarkan itu biasanya juga konservatif. Kenapa? Karena takut tidak sampai. Pemerintah kalau bikin target pasti selalu lebih rendah. Kenapa? Supaya pencapaian lebih tinggi. Kalau lebih tinggi pencapaian, maka rakyat akan bilang pemerintahnya bagus, sukses. Ya, dan dipilih lagi. Jadi kalau bicara proyeksi pemerintah pasti lebih konservatif. Ya. Nah, anggaplah kita konservatif 2045, 100 tahun setelah Indonesia merdeka, maka kira-kira GDP per kapita Indonesia itu akan kurang lebih seperti Amerika sekarang. Dan kalau dikali jumlah populasi kita akan sampai juga kurang lebih di atas Amerika, 16 triliun US dollars. Ini proyeksi pemerintah. Ini proyeksi pemerintah. Ya. Tapi saya yakin kita bisa lebih cepat dari itu. Ya. Banyak hal-hal yang akan terjadi. Next. Nah, kita juga punya yang namanya bonus demografi. Ya, kemarin sudah banyak disinggung oleh banyak orang. Dan seringkali kita ini tidak terlalu memahami tentang bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Di mana usia produktif orang-orang yang mempunyai penghasilan lebih besar dari orang-orang yang ditanggung oleh yang punya penghasilan. The productive people more than unproductive people. Ya, independent people more than dependent people. Ya. Akibatnya apa? Apa gunanya bonus demografi seperti ini? Bonus demografi seperti ini gunanya adalah akan terjadi a lot of national saving. Kenapa? Karena orang-orang yang produktif hanya menanggung sedikit yang tidak produktif, sehingga uangnya bisa di-saving. Dan kalau di-saving, kalau digunakan dengan baik, itu akan menjadi ya the power to develop, ya, untuk mendeveloping negaranya. Tapi ini nggak akan lama, Bapak Ibu sekalian. Di mana-mana semua negara mengalami ini, ya, semua negara mengalami ini. Tapi ini tidak lama. Karena apa? Nanti akan terjadi aging population. Begitu dia makin kaya, ya, income per kapita makin tinggi, orang sudah nggak mau kawin, nggak mau punya anak, mau hidup lebih senang. Akibatnya hilang ini bonus demografi. Nah, diperkirakan kita ini akan hanya punya bonus demografi kira-kira sampai dengan 2025-2030. Jadi kira-kira 20 tahun maksimum dari sekarang. Jadi the golden era of economic of Indonesia itu cuma kira-kira ya 20 tahun ke depan. Bukan berarti nanti
tidak maju-maju, tapi pertumbuhannya tidak akan secepat sekarang. Ya, jadi ini era yang untuk teman-teman yang masih usia muda, ini era yang paling penting. Karena the next 20 years, kalau you nggak manfaatin, you lost the opportunity. Next. Nah, ini gambaran bahwa the middle class kita itu growing very significant. Ya, ini data yang dikeluarkan oleh CAN, National Economic Council, maupun Standard Chartered Bank. Kita sama, atau beberapa bank di dunia mengeluarkan riset yang sama, karena ini datanya based on Bank Dunia, ya, bahwa dari tahun 2003 sampai 2010 middle class kita tumbuh 55 juta. Ini dalam 7 tahun kita tumbuh unbelievable, 55 juta di middle class kita tumbuh. Artinya apa? Middle class ini kan punya capacity to spending. Ya, jadi kalau Pak Vincent sudah 15 tahun, ya wajar, karena dulu 15 tahun yang lalu mungkin masih gini Pak middle class-nya. 7 tahun lalu segini, sekarang sudah segini. Nanti 5 tahun lagi sudah segini lagi middle class kita. Ya. Dan middle class itu purchasing power. Dia belanja apa saja, dia spend apa saja, mulai dari pendidikan, kesehatan, pakaian, makanan, apapun dibeli. Nah, ini adalah opportunity. Opportunity. The growth is unbelievable. Ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat debt to GDP ratio kita, one of the lowest in the world. Ya, dipublish Cina lebih rendah dari kita kira-kira 22%. Tapi jangan lupa, Cina itu state owned enterprise-nya tidak dimasuki. Gitu. Padahal the borrowing dari state owned enterprise-nya itu luar biasa di sini. Kalau dimasukkan dia jauh lebih besar dari kita. Jadi kita ini one of the lowest in the world. Kita for macroeconomy. Kita foreign reserve kita naik terus secara sangat signifikan. Artinya apa? Orang sudah melihat Indonesia sebagai target untuk melakukan investasi, baik investasi portofolio maupun investasi di sektor itu. Next. Nah, kita tahu bahwa banyak lembaga-lembaga dunia meramalkan pada tahun 2050 economic in the world will be controlled by Asia. Diramalkan more than 50% ekonomi dunia akan control by Asia. Ya, ini data yang dikeluarkan oleh Citibank pada tahun 2012. Itu terlihat Asia tadinya 27% naik ke 44%, naik ke 49% 2050. Dan banyak lembaga lain mengatakan ini Asia akan controlling more than 50% sooner than 2050. Dan saya percaya bahwa akan lebih cepat dari 2050 Asia will be controlling the world, economic of the world. Maybe 2040, maybe 2035, it's possible. Karena melihat situasi Eropa belakangan, Amerika dan lain sebagainya, ya, ini kecepatan Asia mengontrol dunia akan lebih cepat daripada sebelum. Next.